Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono dari kelas MJ801. Sengaja saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas UAS mata kuliah Cyber Security Management. Sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan, ketidakpastian, risiko, dan keamanan dunia maya. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasok bagi perusahaan dengan produksi multi komponen. Makalah menyajikan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan untuk mengidentifikasi cara dukungan informasinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa mengidentifikasi strategi dukungan informasi yang paling efektif dan rantai pasokan, perhatian harus difokuskan pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian risiko dan keamanan dunia maya. Pendahuluan. Supply Chain Management atau SCM adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk. Mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem SCM memungkinkan secara signifikan lebih baik memenuhi permintaan produk perusahaan dan secara signifikan mengurangi biaya logistik, dan pembelian SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Umumnya, peneliti mengidentifikasi 6 bidang utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasokan, produksi, persediaan lokasi, investasi gudang, transportasi, dan informasi. Tugas-tugas berikut dilaksanakan. Pertama, peningkatan tingkat layanan. Optimalisasi siklus produksi, mengurangi persediaan gudang, peningkatan produktivitas perusahaan, kenaikan profitabilitas, pengendalian proses produksi. Solusi SCM membuat rencana optimal untuk menggunakan garis teknologi yang ada yang merinci apa, kapan, dan dalam urutan apa yang harus dibuat, mempertimbangkan keterbatasan kapasitas, bahan baku, dan bahan ukuran, batch atau kebutuhan untuk mengganti peralatan untuk menghasilkan produksi baru. Ini membantu mencapai kepuasan permintaan yang tinggi dengan biaya minimum. Menurut AMR, Research and Forrester Research, penerapan SCM memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif seperti mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pesanan sebesar 20-40%, mengurangi biaya pembelian sebesar 5-15%, mengurangi waktu ke pasar sebesar 15% sampai dengan 30%, mengurangi persediaan gudang sebesar 20-40%, mengurangi biaya produksi sebesar 5 sampai dengan 15%, meningkatkan keuntungan sebesar 5-15%. Rantai pasokan yang berfungsi dengan baik membantu meningkatkan sistem perencanaan, mengoptimalkan inventaris gudang, melakukan pengiriman tepat waktu, memastikan penawaran untuk menuntut kesesuaian, mengurangi biaya, dan sebagai hasil meningkatkan nilai pasar perusahaan. Pembahasan. Penggunaan server proxy seringkali merupakan bagian integral dari penerapan dan pengoperasian manajemen rantai pasokan.
Server proxy telah ada sejak awal internet dan fungsinya telah berkembang langsung. Dengannya saat ini spesialis keamanan informasi menggunakan server proxy saat memindai konten untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang mencari infrastruktur internet yang rentan atau kelemahan jaringan yang kemungkinan peretas mendapatkan akses tidak sah ke manajemen rantai pasokan, menembusnya dan melakukan kampanye mereka. Di antara ancaman tersebut adalah 4. Aplikasi yang mungkin tidak diinginkan. PUA seperti ekstensi browser berbahaya. Pertama, Trojan, penetas dan pemuat. Kemudian, tautan ke spam web dan iklan penipuan. Selanjutnya, kerentanan browser seperti JavaScript dan mesin pendering grafis. Kemudian, pengalihan browser, clickjacking, dan metode lain yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke konten web palsu. Sebagian besar perangkat lunak di periklanan online modern di internet adalah aplikasi yang mungkin tidak diinginkan PUA dan merupakan spyware. Penyedia spyware mengiklankan perangkat lunak mereka sebagai alat legal yang memberikan layanan bermanfaat dan mematuhi perjanjian lisensi pengguna akhir. Spyware yang disamarkan sebagai PUA adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna. Biasanya diinstal di komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Dalam penelitian ini, spyware dibagi menjadi 3 kategori besar: adware, monitor system, dan trojan. Dalam lingkungan perusahaan, spyware mewakili sejumlah potensi resiko keamanan. Misalnya mungkin melakukan hal berikut: mencuri informasi pengguna dan perusahaan, termasuk data pribadi dan informasi kepemilikan atau rahasia lainnya, mengurangi keefektifan perangkat keamanan dan mengubah konfigurasi dan pengaturannya, menginstal perangkat lunak tambahan, dan penyediaan akses ke pihak ketiga. Spyware juga berpotensi mengeksekusi kode sewenang-wenang dari jarak jauh pada perangkat, kemungkinan peretas untuk sepenuhnya mengontrol perangkat. Meningkatkan jumlah infeksi. Setelah pengguna terinfeksi PUA seperti oleh spyware atau adware, mereka rentan terhadap lebih banyak infeksi malware. Baru-baru ini, di bidang keamanan banyak perhatian diberikan pada program pemerasan. Namun demikian ancaman lain sama sekali tidak setinggi itu. Yang memberi pembuatnya lebih dari ransomware adalah kompromi email perusahaan. Saat ini adalah cara paling menguntungkan untuk mendapatkan banyak uang dari bisnis. Ini adalah vektor serangan ringan yang menipu, yang menggunakan rekayasa sosial untuk memulai pencurian. Dalam versi yang paling sederhana, kampanye untuk mengkompromikan email bisnis mencakup pengiriman email ke karyawan Departemen Keuangan, terkadang menggunakan data palsu dan karyawan lain yang dapat mengirim dana melalui transfer bank. Peretas biasanya melakukan beberapa penelitian dalam hierarki perusahaan dan karyawannya. Misalnya, menggunakan profil di jejaring sosial dan membangun vertikal manajemen. Ini mungkin surat dari CEO atau manajer puncak lainnya yang memintanya untuk mentransfer pembayaran non-tunai ke calon mitra bisnis atau pemasok. Pesan tersebut harus memotivasi penerima untuk mengirim uang, yang akibatnya biasanya akan masuk ke rekening bank asing atau regional milik pejabat dunia maya. Karena pesan yang ditujukan untuk menyusupi email bisnis tidak berisi tautan berbahaya atau mencurigakan. Pesan tersebut biasanya dapat menghindari hampir semua pertahanan ancaman yang paling canggih.
Kesimpulannya, organisasi memerlukan analisis konteks keamanan waktu nyata untuk memastikan kontrol yang mudah. Dengan tidak adanya solusi yang menyediakan pemantauan, waktu, dan deteksi jalur kebocoran, penyerang dapat berpindah-pindah di jaringan tanpa diketahui. Selain itu, organisasi harus menguji kebijakan, segmentasi mereka dan menerapkan alat yang kuat untuk memverifikasi keefektifan kebijakan tersebut. Organisasi juga harus melakukan inventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan. Jika tim keamanan hanya dapat memeriksa dengan snapshot atau daftar lama perangkat terkelola, mereka dapat melewati setidaknya 20%. Perangkat yang terhubung secara fisik ke jaringan melalui koneksi kabel, inventaris semacam itu harus teratur dan otomatis. Karena jaringan perusahaan infrastruktur cloud dan infrastruktur perangkat akhirnya terus berubah dan tidak dapat dipantau secara efektif. Oleh staf secara manual, situasi ini semakin diperumit oleh fakta bahwa manajemen rantai pasokan berada di batas industri, transportasi, dan TI. Infrastruktur teknologi industri transportasi secara tradisional didasarkan pada sistem kepemilikan tertutup. Saat ini, industri beralih ke koneksi jaringan modern. Perlu untuk dipindah ke sistem IP yang terhubung karena sistem yang ada membutuhkan perawatan yang mahal dan rumit. Selain itu, konsumen sedang menunggu layanan seluler dan aman baru yang tidak dapat ditawarkan oleh infrastruktur komunikasi yang ada. Misalnya, konsumen ingin dapat berinteraksi dengan bandara, maskapai penerbangan lalu lintas, kereta api, penumpang, dan kargo, jalan raya atau armada yang terhubung, dan departemen angkutan umum di jejaring sosial menggunakan perangkat seluler atau menggunakan aplikasi seluler di kendaraan. Kekuatan penelitian. Perusahaan biasanya memulai dengan kombinasi aktivitas paling sederhana menggunakan email dan sistem otomatis alur kerja. Kemudian beralih ke docking virtual yang proses bisnis yang paling penting dan kemudian bergabung menjadi satu perusahaan. Virtual di masa di mana seluruh jaringan disinkronkan. Ini sudah merupakan transisi ke e-commerce global. Ketika semua transaksi dan pembayaran bisnis diatur melalui web tanpa kecuali. Akibatnya, tidak hanya produktivitas yang meningkat secara signifikan, tapi juga semua proses dipercepat secara signifikan dan mengarah pada efek baru secara kualitatif. Misalnya, sistem jaringan seperti itu dapat meminimalkan dampak dari hampir semua pengaruh eksternal negatif dan menciptakan produk baru jauh lebih cepat daripada pesaing. Salah satu perusahaan pertama yang berhasil beralih ke desain paralel produk mereka, printer laser. Dengan menyatukan tim pengembangan dari berbagai negara adalah Hewlett Packard. Perusahaan seperti Adaptec menghemat 10 US juta setiap tahun menggunakan desain berbasis web dengan mitra dari Jepang. Kira-kira sama menghemat Boeing dan TRW saat melakukan penelitian bersama. Dan General Motors bekerja melalui e-platform, Commerce One, Trade Exchange, dan memilih pemasok secara real time menghemat biaya sekitar 400 juta US dollar per tahun. Kelemahan penelitian. Semua jenis kerentanan dan kelemahan lainnya ini dapat membuat pengguna rentan terhadap ancaman yang disusupi atau diserang. Metode keamanan yang tidak efisien meliputi seperti perbaikan kerentanan yang diketahui tidak cukup cepat. Akses istimewa tak terbatas ke sistem cloud dan terminator dan infrastruktur yang tidak terkelola.
Terima kasih. Sampai di sini presentasi yang dapat saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.